Kedunggoro, tempat pembuangan jin. Tempat ini beberapa tahun lalu sempat menjadi surga dunia yang tersembunyi di pedalaman Boyolali, tepatnya di desa Wonosegoro, Bolokemusu. Kedunggoro dulu menyajikan keindahan alam dengan gemercik air yang menenangkan. Eksotis bebatuan dan tebing yang berjajar di sekelilingnya merupakan daya tarik tersendiri bagi para pecinta wisata alam. Tapi itu terjadi beberapa tahun lalu. Kini, Kedunggoro berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Jalan sepi menuju lokasi Kedunggoro saja, kita seolah diawasi. Pepohonannya memagari perbukitan, seolah memperingatkan kita untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tragedi meninggalnya satu warga dan seorang pelajar di Kedunggoro membuat tempat ini mulai sepi pengunjung. Konon, Kedunggoro mulai penuh dihuni jin-jin buangan dari beberapa desa seberang. Seangker apa tempat ini? Kami memutuskan untuk mencari tahu cerita keangkeran Kedunggoro pada seorang bayan atau sesepuh yang dipercaya untuk menjaga kampung di sekitar Kedunggoro. Pak Bayan meminta sesuatu dan kami menyetujui jika obrolan kami dan Pak Bayan tidak direkam video. Mengejutkan dan benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Pak Bayan menjelaskan bahwa sebelum Kedunggoro disulap menjadi tempat wisata alam, sebenarnya sudah didiami makhluk-makhluk gaib dengan energi negatif yang sangat kuat. Tempat itu dihuni oleh beberapa sosok jin yang sangat menyeramkan. Pak Bayan sendiri menjadi saksi dari ritual ayahnya yang pernah memindahkan beberapa sosok jin pengganggu ke Kedunggoro. Sampai saat ini, Pak Bayan yang bernama Pak Jawadi dipercaya menjadi penjaga dan sesepuh kampung yang ditugaskan melindungi warga dari gangguan gaib. Pak Bayan melarang kami mendekati tempat itu, apalagi melakukan penelusuran malam hari di Kedunggoro. Menurut Pak Bayan, hal itu sangat berisiko. Tapi kami penasaran dan ingin membuktikan langsung seberapa angker tempat ini. Malam harinya, kami datang lagi dan siap menemui sosok penghuni Kedunggoro. Yang meninggal di sini. Allah, Mas. Selamat malam kerabat Nightmare, saya Arman dan juga Mas Febri. Kali ini sudah berada di lokasi penelusuran dan lokasi kita kali ini cukup menantang karena sebenarnya lokasi ini sudah dilarang untuk dikunjungi begitu Mas. Karena konon katanya tempat ini juga termasuk tempat apa istilahnya kalau bahasa Jawa, buangan jin gitu mungkin atau apa ya, bahasanya kalau ini di belakang sana Mas. Itu tempat buangan jin-jin yang suka mengganggu gitu. Semua jin dibuang ke sini. Ya nanti deh kita coba telusuri ya. Yang jelas ini lokasinya dulu sempat viral, pernah juga jadi tempat apa ya, lokasi wisata, dikunjungi oleh artis. Kayaknya juga pernah masuk ke My Trip Adventure deh kalau nggak salah ya. Nanti coba kita cek lagi. Cuman yang jelas tadi ya sempat jadi tempat wisata dan akhirnya ditutup. Kalau nama lokasinya adalah Kedunggoro, tepatnya di Boyolali, daerah mana ya Mas? Wonosegoro. Seperti apa penelusurannya? Saya sendiri nanti Mas. Iya. Nungguin saya di sini ya. Iya. Bismillah. Apa itu namanya? Jangan takut Mas. gitu Jangan takut ya. Saya bilangin, boleh. Nanti jangan ya yang penting di sini sopan gitulah. Iya, oke Karena Mas. di sini banyak. Aduh. Leluhur yang ada di sini. Oke, siap. Kirain mau ngomong apa, takut banget nih. Ya udah ya, kerabat Nightmare, ikuti penelusuran saya di Kedunggoro, Boyolali. Oke, kerabat Nightmare, kita mulai penelusuran. Mas Febri saya tinggalin dan saya sendiri. Bismillah. Jadi ini lokasinya di Alas Jati dan tahu sendiri secara geografis kalau Boyolali itu kan banyak lokasi yang agak gersang seperti ini. Jadi ladang jati, hutan jati. Nah itu. Air terjun
Kedung Goro, Wonosegoro, Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya kenceng banget cuy. Ambulan. Saya belum sampai ke kedungnya, cuman memang tadi siang sudah sempat cek lokasi, cari narasumber, dan sebenarnya ini memang cukup ekstrim ya, karena sudah diingetin nggak boleh kesini malam-malam, tapi kita ngotot. Terus tadi sempat diceritain juga bahwa sebenarnya dari dulu ini buat jadi buangan jin begitu, jadi ya memang perlu hati-hati. Bismillah. Lewatnya mana nih? Ini jalannya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kalau dari atas. Turun. Bismillah. Assalamualaikum. Nuhun sewu, Mbah. Amit-amit. Ada suara. Nuhun sewu. Assalamualaikum. Ada suara dari sebelah sini. Assalamualaikum. Saya udah di bawah. Mari. Tadi sempat diwanti-wanti nggak boleh deket-deket air. Bahkan sebelum kesini dapat cerita bahwa air ini tuh kayak punya daya magis narik orang untuk pingin ngecebur. Waduh, merinding. Nuhun sewu. Assalamualaikum. Kalau dilihat dari bentuk batuannya, memang ini kalau pas musim hujan pasti bagus banget sih. Jadi pantas kalau di sini sempat viral. Bahkan tadi diceritain juga kayaknya artis-artis kayak Tora Sudiro juga pernah syuting My Trip My Adventure di sini. Kedung Goro, Boyolali. Bismillah.
Coba ya, kita lebih fokus lagi. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Emang depan saya ini epic banget sih, keren banget, keren tapi mistis. Udah yuk naik, penasaran yang atas. Tadi ada jalan ke atas juga. Astagfirullah. Alas jati semuanya. Jalannya ke bawah. Bismillah. Jadi nih kerabat net merah, kira-kira tuh bentuknya bawah kedung ya, bentuk kedung lah. Bawah itu grojokan, nah itu tuh atas sumbernya. Katanya di sini juga gak kalah serem. Bismillah. Ini bagian gedung yang atas. Kita coba eksplor. Bismillah. Assalamualaikum. Kalau dari atas. Tuh. Pohon yang depan saya ini emang hawanya kayak mistis, energinya. Assalamualaikum, nuwun sewu. Kalau dari atas, saya penasaran antara kedung yang itu atau yang sana yang sering menelan korban. Karena konon katanya ada dua. Konon katanya ada dua pengunjung di sini yang meninggal. Aduh, merinding ngomongin meninggal. Yang meninggal di sini. Allah, mas. Ada yang berbisik, cok. Langsung ke Mas Febri, nanti kita cerita di sana. Tenang. Gak apa-apa. Jauh banget pula.
jauh banget sama bro. Nanti kita cerita kalau udah ada Mas Febri. Masih shock. Saya bingung itu apa. Cuman yang jelas saya tadi ngomong tentang ada 2 orang yang meninggal. Terus ada suara di belakang saya dan kayak muterin awakku gitu loh. Mas Feb, aduh, oke. Kelihatannya kecapean lari-lari. Tenangin diri dulu ya. Kalau interaksi gaib seperti gangguan atau langkah kaki atau apa, memang di sini saya tidak mendapatkan ya. Mungkin karena outdoor dan juga banyak daun jati yang berserakan, jadi suara itu kabur di diri saya itu kabur, nggak jelas antara memang itu adalah interaksi gaib ataupun juga memang alam yang dari angin-angin inilah ya. Mas tahu sendiri. Cuman tadi waktu di gedung bawah alhamdulillah nggak ada masalah. Terus waktu naik yang ke gedung atasnya, yang atasnya itu saya kan ngebahas ya, karena sebelum kesini juga dapat informasi kalau ada 2 orang pengunjung anak SMP, ya pelajar lah, katanya di sini meninggal. Nah pas nyebutin 2 orang meninggal di sini, itu ada suara dari belakang sini kayak stereo gitu loh Mas, dari sini terus ke sini kayak woi, kayak ngenarik gitu. Makanya saya langsung kaget kan, karena maksudnya bawah itu kan jurang air kedung itu toh, dan dibilang juga katanya di situ ada energi gaib yang sering narik gitu. Otomatis ya daripada saya kenapa kan, karena jauh juga dari Mas Febri, ya udah saya teriak langsung naik ke atas. Padahal sih lokasinya bagus banget, jadi kayak agak sayang juga sebenarnya saya naikku agak sayang ya, karena maksudnya banyak gambar yang masih bisa dieksplor dan itu bagus banget. Ya. Tadi di awal kan saya sudah bilang hati-hati gitu ya Mas. Ya. Karena yang gedung di bawah itu yang besar itu ada suatu pusaran. Ada hubungannya sama tadi yang? Ya ada itu. Ada suatu pusaran itu yang sering kali menarik orang ke situ sampai ya fatalnya itu meninggal gitu. Tapi padahal kan kering Mas, maksudnya nggak ada banyak air gitu. Itu bisa, karena maksudnya saya ngerasain ya, maksudnya dalam arti gini, logika saya berpikir nggak ada air ini kan, jadi bagaimana saya bisa terseret. Tapi ya tadi ngerasain sendiri waktu saya ngebahas tentang tadi yang saya sebutin, terus kebetulan di belakang saya kan jurang, pohon besar, terus kayak dari sini kok suaranya dari kiri ke kanan, terus kayak tubuhku tuh kayak nuwun sewu ya Mas, ditarik. Iya. Makanya saya kaget. Tarikan dari bawah itu tadi. Makanya kan saya tadi bilang Mas Arman hati-hati. Ya ngapunten loh Mas, tadi sampai tak praktekin karena kan aku bingung buat jelas nih. Seperti itu kerabat nightmare. Itu sosok ular ya Mas, kalau yang saya lihat itu siluman ya Mas. Separuh ke atas itu orang, separuh ke bawah wanita, itu ular. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, ada laki-laki. 2 ini. Oh. Jadi. Dan dua-duanya ular semua. Ular. Ya masih banyak sih Mas, tapi yang terkuat itu ular itu. Itu sosok seperti peri-peri itu juga banyak di situ. Dan di belakang kita ini ada sosok tinggi besar dari tadi ini Mas. Ya ini pas di pohon ini. Oh ya Allah, saya pikirnya masih jauh sebelah sana belakang gazebo. Ya ini sini. Di pohon ini. Genderuwo nuwun sewu. Iya. Oh amit nuwun sewu. Ya, cukup lumayan banyak sih. Iya. Tapi agak aneh nggak sih Mas? Tadi kita sebelum syuting kan kayaknya angin banyak ya? Ya kita disambut dengan angin kencang. Iya. Ini anginnya udah mulai agak pelan. Ya. Mas Febri terakhir deh. Kayaknya kita juga udah cukup panjang di sini. Ada yang ingin disampaikan dari sebenarnya apa sih di sini itu sebenarnya apa? Apakah istana makhluk astral atau istana gaib gitu ya Mas. Dan yang diinginkan beliau kalau orang-orang kesini itu harus sopan, harus tata krama lah gitu kalau orang Jawa gitu.
Tapi nuwun sewu, minta tumbal mboten? Kalau yang saya lihat enggak. Oh, enggak ya. Itu kan itu semua kalau menurut saya Mm-mm. itu semua dari ulahnya manusianya itu sendiri. Oh, berarti artinya kalau misal kita baik ya Dia bakalan lebih baik ya. lagi gitu. Tapi kalau kita sembrono gitu mungkin ya akibatnya fatal seperti akibatnya tadi yang fatal. sudah terjadi di sini ya. Oke deh, itu dia Kerabat Nightmare, perusahaan yang cukup singkat ya. Saya juga mohon maaf lah ya karena nggak nyangka bakal seperti itu. Kenapa Mas? Enggak apa-apa. Terus Oke, ya udah. Jangan lupa subscribe video ini, subscribe Gajah Mada Group Channel, share ke semua teman-teman Anda. Terus juga like, komen kalau ada tempat-tempat yang memang perlu kita kunjungi, punya daya magis yang luar biasa, mistis yang banyak diceritakan orang gitu, boleh kasih tahu kita ya. Kalau gitu saya Arman, pamit. saya Febri. Ketemu lagi di video yang lain.